Pertama, siapkan telur yang disimpan maksimal 7 hari. Terus, semua telur dibersihkan dengan larutan formalin. Larutan formalin terdiri dari 1 liter air biasa ditambah 10 ml formalin atau 1 tutup botolnya. Telur digosok sampai bersih dengan gosokkan kawat pencuci piring. Telur yang retak disingkirkan ya. Habis telur dikumpulkan, terus langsung dibersihkan. Bukan membersihkan baru di 7 harinya, agar bakterinya tidak keburu meresap. Suhu dan kelembapan diatur sebelum telur masuk. Suhunya yaitu 37,5 derajat Celcius dan kelembapannya 50%. Jangan lupa taruh sensor tepat di atas telur ya, apapun jenis termometernya. Salah taruh sensor bisa fatal dong. Untuk mengetesnya, beli termometer banyak ya, karena setiap termometer kadang nggak valid. Suhu yang rata akan memaksimalkan penguapan telur. Mencegah telur mati di perjalanan karena kepanasan, mencegah telur terlambat menetas karena kedinginan, dan meminimalisir telur isinya udah besar tapi kok mati. Oh iya, suhu yang di dekat pintu itu biasanya rentan turun ya, karena kan pintu penetasan sering dibuka. Jangan lupa taruh sensor di atas kulit telur tepat ya, biar valid. Jangan taruh di dinding. Dan juga kalau sumber panas kamu sedikit, lampunya sedikit, itu perbedaan di setiap sudut itu sangat mencolok. Apalagi di dekat lampu, itu semakin panas. Jadi untuk jumlah lampunya itu terserah ke penetasnya masing-masing ya. Dan kalau mesin tetas kamu manual, disarankan telur dioper ya, biar menerima suhu yang sama. Sesekali yang depan taruh belakang, belakang taruh depan, dan seterusnya. Kalau Anda cek lagi, telur yang jauh dari pintu itu cenderung stabil, karena nggak terkena suhu dari luar. Jadi saran saya kalau kalibrasi atau tes suhu itu yang dipakai patokan itu di bawah lampu yang paling belakang atau di bawah sumber panas yang paling belakang, jauh dari pintu ya. Banyak loh kasus yang nggak sadar salah taruh sensor, terus dipakai patokan deh, jadi hasilnya tidak benar. Walaupun mereka merasa suhu yang dibacanya sudah benar, jadi hati-hati ya mengenai ini. Karena suhu telur itu semakin panas, jadi suhu mesin tetas nggak dinaikkan atau diturunkan. Kalau punya saya, mesin tetasnya dipisah antara hatcher dan setter ya. Bagi yang masih bingung antara suhu dan kelembapan, klik link di atas ya. Jangan lupa 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 50% itu hari 1 sampai 25 untuk bebek, 1 sampai 18 untuk ayam. Selanjutnya, masukkan telur secara membujur ya. Kalau penetasan kamu sudah pakai rak otomatis ya ditata kayak biasanya. Setelah telur masuk, biarkan telur 3 hari tanpa pembalikan, karena itu namanya masa kritis. Masa kritis perkembangan embrio itu masih rentan atau ringkih. Hari keempat, telur boleh dibalik. Pembalikannya terserah, yang penting minimal setengah telur. Hari kelima atau 6 itu embrio sudah besar ya, sudah bisa dibedakan mana yang fertil dan yang enggak. Embrio yang hidup itu seperti jaring laba-laba ya, yang di tengah ada pusatnya.
Jadi warnanya merah dan kelihatan hidup. Mengenai bentuk-bentuk embrio saya sudah buat videonya ya, klik di atas. Kalau ini telur infertil, ini bisa dimakan. Yang mati seperti ini, ada bercak hitam dan pembuluh darahnya itu nggak ada. Selanjutnya adalah pengikisan. Pengikisan dilakukan apabila kelembapan terlalu tinggi, lebih dari 50%, banyak yang udah besar tapi gagal menetas, pernah mati listrik lama, dan cangkangnya yang tebal. Larutan yang digunakan itu 1 liter air biasa dan 10 ml formalin. Ngikisnya bisa pakai lap apa aja. Fungsi lain mengikis ini juga mengurangi bakteri di permukaan telur, jadi yang mati di pertengahan itu sedikit. Cara ngikisnya, lapnya yang basah itu digesek-gesek ke telur, ke semua permukaan telur ya, yang rata, yang kuat, jangan takut pecah. Kalau nggak kuat itu nggak akan berguna. Telur yang cocok dikikis adalah telur yang rongga udara di akhir penetasannya sulit besar, terus telur cangkang tebal, telur besar yang penguapannya lambat, terus habis mati listrik lama. Itu biasanya penguapannya itu berhenti sementara, jadi penguapannya nggak maksimal. Telur yang tidak dikikis itu kelembapannya sudah pas, terus rongga udara di akhir penetasannya udah besar. Telur cangkang tipis jangan ya, terus telur-telur kecil atau tembean yang penguapannya cepat. Jadikan fungsi pengikisan itu membantu penguapannya lebih maksimal biar embrionya nanti udah besar nggak mati. Sesudah dikikis nggak perlu disemprot lagi ya, kan udah kena air. Kalau rongga udara tetap kecil padahal udah dikikis, coba dikikis 2-3 kali sehari. Jika di akhir penetasan rongga udara besar, itu berarti akan menetas sempurna. Jadi kalau begini semua harusnya menetasnya banyak. Rongga udara yang besar ini disebabkan karena penguapan cairan telur. Jadi kalau rongga udara besar, itu tandanya penguapannya maksimal dan akan memudahkan embrio untuk keluar. Kalau rongga udara besar semua, itu semakin banyak yang menetas dan sebaliknya. Terus bagaimana kalau rongga udaranya kecil? Nah, itu disebabkan karena cairan di dalamnya itu tidak menguap dengan sempurna. Itu biasanya karena kelembapan terlalu tinggi, sehingga panas yang dihasilkan sumber panas atau lampu itu tidak bisa menguapkan cairan di dalam telur. Kalau sulit untuk membesarkan rongga udara itu solusinya adalah pengikisan. Ini adalah rongga udara di akhir penetasan atau sebelum retak. Jadi itu ada moncongnya. Nah, kalau misal kecil itu akan tenggelam dan mati. Kalau kamu cek di akhir penetasan rongga udara kok kecil, itu tidak bisa diperbaiki, tapi bisa jadi evaluasi untuk penetasan selanjutnya. Jadi untuk penetasan selanjutnya nanti dikikis aja biar rongga udaranya besar. Biasanya telur yang semakin tebal itu akan sulit sekali untuk menguap, jadi pengikisannya lebih ekstra lagi. Kalau misal ada rongga udara kecil tapi kok bisa menetas, itu biasanya DOD atau DOC-nya kualitasnya menurun karena ada cairan yang mengganggu atau menghambat untuk embrio ini keluar. Jadi dapat disimpulkan rongga udara ini erat kaitannya dengan kelembapan. Ini adalah contoh posisi retak yang bagus. Dengan rongga udara yang besar, retaknya itu berasal dari atas. Ini adalah contoh retak yang kurang baik. Ini berair ya. Nah, ini tandanya rongga udaranya kurang besar. Jadi
cairan yang harusnya menguap itu mengganggu embrio untuk keluar berair seperti ini. Ini adalah contoh yang dari bawah, retak dari bawah. Kalau dibandingkan dengan yang atas lebih baik yang atas, tapi ini lebih baik dari yang di tengah. Biasanya sebagian besar itu bisa menetas, tapi sebagian kecil itu ya tadi tenggelam di dalam cairan karena rongga udaranya sekali lagi kurang besar. Setelah ada yang retak, itu kelembapan harusnya dinaikkan. Fungsinya untuk membantu DOD atau DOC keluar sehingga melunakkan cangkang telur. Kelembapan ini dinaikkan sampai DOC atau DOD kering ya. Jadi kira-kira 3 hari terakhir penetasan. Karena mesin tetas saya terdiri dari hatcher dan setter, nah ini dari setter saya pindah ke hatcher. Jadi kalau udah retak ini langsung saya pindah satu persatu. Sedangkan yang belum retak saya tinggal dulu. Itu kalau saya. Nah, ini adalah DOD yang sudah keluar. Kalau kamu perhatikan, di kiri dan kanan itu berbeda ya. Yang di kiri itu sudah keluar semua. Yang agak depan ini sudah retak tapi besar. Nah, ini sengaja saya bedakan ya. Soalnya retak yang besar sama yang kecil dipastikan yang besar duluan yang keluar. Kalau misal saya satukan, saya sandingkan, itu nanti yang kecil kasihan terinjak-injak. Jadi biar hasilnya maksimal, itu yang kanan itu masih kecil, terus yang kiri udah besar. Jadi yang duluan menetas pasti yang kiri. Ada juga yang retaknya masih kecil banget. Tentunya nggak semua bareng ya. Itu yang kecil saya masih taruh di hatcher yang lain. Jadi di atasnya itu ada hatcher khusus retak kecil. Jadi yang besar sama yang kecil saya bedakan. Jadi ini tinggal nunggu kering aja ya. Kunci keberhasilan menetaskan telur itu sebenarnya adalah cuma ngerti polanya aja. Jadi peternak diharuskan untuk mencoba berulang-ulang.